Oke, selamat pagi semuanya. Di hari ini kita sesi kedua ya. Sebelum kuis kita bahas dulu PR atau tugas yang minggu lalu ya. Oke. Ini ya. Tanggal 31 Mei 2019, Armstrong Company membayar 3,4 juta to acquire all of the ordinary share or whole corporation, which became a division or Armstrong. Oke. Jadi ini merger ya. Jadi Armstrong tambah Hall ya gitu ya. Armstrong plus Hall sama dengan Armstrong ya. Karena si Hall itu hanya menjadi divisi gitu ya, salah satu divisi aja bukan. Jadi dibubarkan perusahaan Hall itu. Oke, terus ini berarti kasus merger ya. Terus Hall reported the following statement of financial position at the time of the acquisition. Non-current asset, current asset 3,6, equity, non-current liability, bla 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 ya, total equity and liability. It was determined at the date of purchase that the fair value of the identifiable net asset of Hall 2,8. Desember 31, Hall reported the following statement of financial position information. Ya. It is determined that the recoverable amount value of the whole division 2.1. Compute the amount of goodwill. Oke, berarti kita compute goodwill dulu ya, tanggal 31 Mei ya. 31 Mei ini kan terjadinya merger 31 Mei 2019 ya. Oke, dia beli dengan harga berapa? Acquisition cost-nya sebesar 3.400.000 ya. Acquisition cost 3.400.000. Oke, terus sini kita lihat equity-nya berapa nih? Aset dikurangi liabilitas ya. Jadi net asetnya berarti langsung aja ya. Net aset 2.500.000 ya kan? Oke. Net asetnya 2.500.000. Maaf Pak. Ya? Bukannya 2.800.000 ya Pak yang fair value. Kenapa? Fair value. Oh iya iya. Ini kan equity-nya 2,5 ini nilai bukunya ya, betul nggak? Ya. Ini book value-nya. Nah, terus di bawahnya ada lagi. It was determined at the date of purchase the fair value of net identifiable asset 2,8. Nah, berarti kita lihat di sini. Kalau originalnya kan 2,5 ya. Net asset ya. Di fair value-nya ya. Ya betul ya. Fair value-nya berapa? Kalau misalkan ini udah termasuk fair value berarti langsung aja 2,5 gitu ya. Tapi ada keterangan lagi ya. The fair value of net dan identifiable net asset 2,8. Oke, berarti sini kita ganti ya. 2.800.000. Oke, berarti ada goodwill dong ya, betul nggak? Goodwill 3,4 ya dikurang 2,8 ya 600.000 goodwillnya ya. Oke, lalu 31 Desember. Jadi kan compute the amount of goodwill dah ya 600.000 jawabannya. Yang kedua, determine the impairment loss if any to be recorded. Oke, ada nggak impairment? Berarti di sini kita lihat ya, net asetnya 2 juta, recoverable amount-nya berapa? 2 juta. Jadi di sini per 31 Desember 2019 ya. Recoverable amount-nya berapa? 2.100.000 ya. Oke, 2.100.000. Terus net asetnya dia berapa? Oke. Net asetnya current asset, non current asset, current liability, non current liability ya, 2 juta. Ya. Gitu ya. Terus berarti ada impairment nggak? Enggak, Pak. Karena Ya. net asetnya lebih rendah. Nah, kemarin kalau untuk nentuin impairment gimana? Ya, yang bawah, kalau yang bawah assume that recoverable amount-nya 2, berarti di sini nggak ada impairment ya? Oke. No impairment ya. Oke. Nah, lalu yang kedua ya, assume that recoverable amount-nya 1,8. Ya, oke ini diganti.
Ini kan yang B. Yang C. Ya. Per 31 Desember recoverable amount berapa diganti 1,8 instead of 2,1. 1.800.000. Ya. Berarti impairment-nya berapa nih? 2 juta kurang 1,8 ya. Impairment-nya berapa? 200.000. Prepare the journal entry to record impairment loss if any. Jadi jurnalnya gimana? Impairment loss ya. Berapa? 200.000. Kalau di sini dia nggak detail ya. Jadi langsung aja dia. Berarti langsung pada apa? Including goodwill recognized in purchase. Oh ya, kan sebelumnya ada goodwill ya. Berarti impairment loss dulu di sini. Impairment loss. Goodwill-nya sebelumnya berapa? Nah, goodwill-nya kan 600. Kan bentar di sini impairnya 200. Berarti semua totally dialokasikan ke goodwill ya nggak? Ya, gitu. Jadi kita masih punya goodwill. Ya, jadi totally dia semua langsung dialokasikan ke goodwill, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Jelas ya? Oke. Sekarang soal yang berikutnya. Ya. Coba. Bapak, saya mau tanya. Ya. Itu kan impairment loss-nya 200.000 dialokasikan ke goodwill semua kan? Nah, goodwill-nya masih ada sisa dong Pak 400 berarti. Ya, iya benar. Kayak yang waktu itu soal yang ini kan yang divisi catering kan begitu ya. Jadi dia masih punya goodwill kan. Ya. Ada lagi pertanyaan? Udah Pak, terima kasih. Oke. Kita lanjut ya. Soal berikutnya. Cisco Company purchased a patent from Tronton. Tronton ya 220 Juli 1 2016. Expenditure of 68,000 for successful litigation in defense of the patent were paid on July 1st. Cisco estimate that the useful life of patent will be 20 years from the date of acquisition. Prepare a computation of the carrying value of the patent 31 Desember. Nah, gimana? Nah. Mana? Prepare computation of the carrying value of the patent 31 Desember 2019. Ya. Oke, berapa nih? Jawab. Dia beli patent 220 tanggal 1 Juli 2016 ya. Dia beli patent dulu ya. Oke, berarti patent kalau kita jurnal ya, patent pada cash 220.000. Gitu ya, tanggal Juli 1. Expenditure of 68,000 for successful litigation defense July 1 2019. Cisco estimate the useful life of the patent will be 20 years. Oke, berarti amortisasi per tahunnya berapa? 220 bagi berapa? 20 ya. 220 bagi 20. Ya, 11. Berarti yang ditanya ya, terus kan dia 1 Juli 2019 ada penambahan lagi ya, 68. Berarti di sini kita ini dulu. Ya, berarti amortization until ya amortization 1 Juli 2016 sampai dengan 1 Juli 2019. Oke, berarti berapa tahun tuh? 2016, 17, 18, 19, 3 tahun ya. Oke, 3 years.
3 years kali berapa? 11. 3 kali 11.000. Ya. 3 kali 11. Oke, berarti 1 Juli 2019 book value-nya kan berapa? 33. Plus tambah, nah di sini ada litigation in defense. Jadi ini biaya untuk mempertahankan paten, ya. Berarti litigation in defense, ya. 68. Jadi biaya untuk mempertahankan paten juga harus kita tambahin. Ya. Oke, berarti berapa di sini kita lihat total ininya dulu ya. $101.000 ya. Cisco estimate useful life of the patent will be 20 years. Oke. Ditanya tanggal 31 Desember nilai bukunya berapa? Oke, berarti di sini amortisasinya per year jadi berapa nih? Kan berarti tadi umurnya sisa tinggal 6 ya. Oke. Remaining life-nya tinggal 6 tahun berarti kan. Bapak, itu book value-nya kok 33.000, Pak? Book Kan value-nya, tadi oh ya, sorry. 220.000. 220 kurang 33 maksudnya gitu ya. 187. Betul ya? 187 220 kurang 33 ya. Betul ya? Successful litigation 68 berarti 187 tambah 68 255. Oke, berarti amortisasi per tahunnya 255 bagi 6. Oke, berarti ya, berarti kalau gitu book value per 31 Desember 2019 berarti baru di amortisasi setengah tahun ya. Oke, berarti amortisasi setengah tahunnya berapa? Pak, itu remaining life-nya kan tadi 20 tahun dikurang 3. Oh iya 20, ya bukannya 10 ya, Mang. 20 kurang 3 berarti berapa? Remaining life-nya ya 20 kurang 3, 17 ya. Jadi amortisasi per tahun 15 ya. Berarti amortisasi per setengah tahun berarti 7.500 ya, betul nggak? Ya. Oke, berarti book value per 31 Desember 2019 berapa sekarang? 255 dikurangi 6/12. 6/12 dikali 15.000, ya kan? Betul ya? Oke. Berapa book value sekarang? 247,5. Ada pertanyaan? $247,500. Betul ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita mulai buat kuis. Bapak, untuk ngirimnya itu di nomor yang mana ya, Pak? Nomor yang 08211. Ada kan? Yang di grup, Pak? Ya, nomor saya yang di grup. Oke, setelah kuis kita akan lanjutkan dengan topik selanjutnya, yaitu liabilitas lancar atau current liabilities. Ya, oke, saya akan share screen-nya. Oke, current liabilities. Bentar. Oke, apa yang dimaksud dengan current liabilities? Oke, current liabilities ya. Jadi karakteristiknya adalah apa? Present obligation. Jadi dia adalah kewajiban saat ini gitu ya. Oke. Kewajiban saat kini arises from past event ya, berasal dari transaksi sebelumnya ya atau event sebelumnya
Misalkan kita ngejual, misalkan kita beli barang gitu ya. Kita beli barang itu kan berarti transaksi masa lalu ya, past event, dan munculnya utangnya sekarang masih ada gitu ya. Lalu result in an outflow of resources ya. Jadi tentunya dengan kita memiliki utang jangka pendek, tentunya nanti akan mengorbankan sumber daya kita. Ya, sumber daya itu misalkan cash gitu ya, goods atau services. Jadi nggak cuman utang jangka pendek itu nggak cuma nanti harus dibayar secara cash gitu ya, tapi juga bisa nanti kita kasih barang gitu ya, ataupun jasa. Ya. Selanjutnya ya, jadi dikatakan sebagai current liabilitas jika ya dikatakan sebagai current liabilities ya jika current liability is reported if one of two condition exists ya. Jika salah satu ya dari kondisi berikut ini ada gitu ya, sehingga bisa dikatakan sebagai current liability. Yang pertama adalah apa? Liability is expected to be settled with its normal operating cycle. Ya, jadi kewajibannya itu akan diselesaikan ya, diselesaikan dalam jangka waktu normal operating cycle. Normal operating cycle itu adalah ya operasi normal perusahaan, misalkan dari mulai dia beli ya sampai dia dapetin uangnya kembali, kan dia beli, dia jual terus dapat uang gitu ya. Nah, itu namanya normal operating cycle ya. Jadi itu periodenya berapa lama, itu namanya normal operating cycle, atau ya within 12 months ya, akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah ya tanggal pelaporan. Nah, di sini ya, operating cycle is the period of the time elapsing between the acquisition cost, acquisition of goods and service, and the final cash realization resulting from sale and subsequent collection, gitu ya. Jadi mana yang two condition exist ya, if one of two condition exist, ya. Jadi operating cycle itu ya good and services and the final cash realization resulting from sales and subsequent. Jadi mulai dari dia beli barang ya sampai dengan terus sama dia beli barang, jual kan dapat cash gitu ya. Nah, itu namanya periode operating cycle. Ya. Oke, ini contoh-contoh current liabilities ya. Berikut adalah contoh dari current liabilities. Ya. Nah, ini. Account payable. Nah, ini kan jelas ya, kalau kita beli barang, lalu ada notes payable. Ya. Notes payable, berarti ini utang wesel. Current maturity of long-term debt. Ya. Current maturity of long-term debt itu berarti kita punya utang jangka panjang yang dibayar secara nyicil, misalnya gitu ya. Per tahun. Misalkan kita punya utang jangka panjangnya 5 tahun. Ya. Nah, kita nyicil setiap tahun misalnya. Nah, berarti yang jatuh tempo tahun depan itu berarti masuk ke utang lancar ya. Masuk ke current maturity of long-term debt. Lalu short-term obligation expected to be refinanced ya. Jadi short-term obligation expected to be refinanced ya. Utang jangka panjang yang akan di-refinance. Jadi ini kayak gali lubang tutup lubang ya. Jadi artinya dia punya utang ya jangka pendek yang sudah dibayar, tapi dia akan refinance ya. Jadi dia ibaratnya kayak minjem lagi utang baru untuk membayar utang ini gitu ya. Dividend payable ya,
berarti utang dividen. Customer advance and deposit, ya berarti ini uang muka ya, uang muka dari pelanggan. Unearned revenue, nah kalian udah belajar ya di pengantar 1 ya. Oke, pendapatan diterima di muka. Penjualan dan value added taxes payable, ya jadi ini PPN ya, PPN keluaran. Ya kalau kita jual barang ada PPN-nya, nah 10% misalnya gitu ya. Nah itu kan kita harus setor pajak yang kita terima dari konsumen ke kantor pajak, gitu ya. Oke, berarti sales and value added taxes payable, income tax payable ya pajak penghasilan, utang pajak penghasilan dan employee related liability ya. Oke, ini terkait dengan utang kepada karyawan kita ya, misalkan utang gaji dan sebagainya. Oke ya, kita lanjut. Nah ini langsung aja saya kasih contoh ya di sini. Nah, di sini misalkan 1 Maret 2020, PPM Company membeli inventory 100.000 on account. Ya. PPM Company membeli inventory 100.000 secara kredit. Termnya 1/10 N/30. PPM menggunakan perpetual method. Oke, gimana coba jurnalnya? PPM Company membeli inventory 100.000 on account. Jurnalnya gimana? Inventory pada akun payable. Ya, inventory pada akun payable ya. Oke, dia menggunakan di sini on account ya, berarti kredit, di mana termnya 1/10 N/30. PPM menggunakan perpetual. Terus selanjutnya jurnalnya gimana? 10 Maret misalnya ya, PPM Company membayar account payable-nya 60.000. Dari 100 dibayar 60. 10 Maret, jadi tanggal 1/10, berarti masih masuk kategori 10 hari ya? Iya. 1/10 N/30. Ya, dia akan dapat diskon 1% jika dibayar within 10 days ya. Sementara jangka waktu utangnya sendiri adalah 30 hari ya. Oke, berarti apa nih? Berarti dia dapat diskon ya. Account payable-nya account payable 60, cash. Nah, di sini dia dapat diskon 600 ya. Berarti mengurangi nilai inventory. Kan dia pakai perpetual ya kan? Oke. Kalau dia pakai periodik gimana? Pakai. Jika periodik, gimana? Account payable sama ya, 60.000 terus. Di sini apa? Purchase, discount, ya kan? 6. Kalau di sini apa? Cash sama ya, 594. Gitu ya. Jika periodik. Oke, lanjut. 31 Maret PPM company bayar yang 10.000 sisanya ya. Jadi cuma bayar 10.000. 31 Maret PPM company paid ya its AP 10.000. Jadi kan tadi saya tinggal berapa? 100 kurang 60 berarti tinggal 40 ya. 40, 31 Maretnya dibayar 10.000 ya. Berarti kan dia bayar account payable pada cash. Ya kan? Terus selanjutnya kan masih ada sisa berapa berarti? 30. Nah, 30-nya itu misalkan PPM Company issued promissory notes atau written promise to pay 30.000 in the next 60 days with interest 8%. Jadi dia karena belum bayar tepat waktu gitu ya, belum bisa bayar secara tepat waktu, makanya dia menerbitkan apa? Promissory notes ya, atau janji tertulis gitu ya. Dia mengeluarkan janji tertulis untuk membayar ya dalam waktu berapa? Dalam waktu berapa hari nih? 60 hari. Ya.
dalam waktu 60 hari. Dengan bunga berapa? 8%. Nah, gimana berarti jurnalnya? NP pada AP. NP pada AP. Nah. NP pada AP. Ya, oke. NP pada AP. Balik kali. AP pada NP. Ya, convertible kan dibalik kan? Convertible habis, muncul NP kan? Betul ya? AP pada NP. Oke, terus kira-kira nih jatuh temponya kapan? Jatuh temponya kapan? 31 Mei. 30 Mei. 31 Mei. Berarti 60 hari. 31 Maret. Berarti April. Aprilnya tanggal berapa? April tuh berarti 30 hari ya. 30 Mei. 30 berarti 30 Mei dong. Ya kan? Aprilnya kan 31 Maret nggak kehitung ya. April 30, Mei 30. Berarti 60 ya. Due date-nya berarti 30 Mei. Ya. Nah, kalau PPM membuat laporan keuangan bulanannya, ya, maka 30 April dia akan catat apa? Bunga akrual ya, ya nggak? Interest expense pada interest payable. Betul nggak? Dia akan mencatat bunga akrual. Ya. Interest expense pada interest payable. Berarti berapa hari? 30 hari. Ya. Dengan asumsi itu 1 tahun ya. 1 year ya. Assumption-nya 1 year itu misalkan 360 hari. Nah, jadi nanti tergantung assumption, bisa 360 hari, bisa 365 ya. Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, tanyakan asumsinya berapa hari 1 tahun. Ya, 360 atau 365. Ya. Oke. Terus, ya. Mei berarti dia akan catat ya. Nah, ini kan udah ada bunga sebulan ya, ibarat 30 hari yang udah dia akui. Berarti sekarang notes payable 30 ya kan? Interest payable yang sebelumnya itu dia hapus ya. Interest expense 200 yang terjadi ya. Cash 3400 gitu kan? Interest expense kan berarti ini yang 30 hari berikutnya ya, betul nggak? Ya. Notes payable, interest expense, cash. Ada pertanyaan dulu sama sini? Ada komen? Saya mau nanya. Kan tadi yang salah satu contoh dari current liability itu ada customer advance ya Pak, uang Ya, muka customer dari advance, pelanggan. ya. Nah itu bedanya dengan unearned revenue apa? Kalau unearned revenue itu biasanya dia udah lunas duluan gitu ya, gitu loh. Jadi udah lunas, misalkan dia bayar sewa untuk setahun, udah langsung dia bayar per tahunnya itu. Berarti kalau advance itu biasanya uang muka dulu. Uang muka itu biasanya paling cuma 30%-nya gitu kan. Gitu. Ya, sama-sama liabilitas. Intinya sama-sama belum diakui sebagai pendapatan kan. Biasanya kalau unearned revenue itu udah lunas gitu ya. Biasanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke. Nah, nanti 31 Desember 2020 ya. Misalkan gini. Ini contoh lain ya. Case lain. Case 3. Case 2. Ini case 1. Misalkan di sini case 2 ya. Misalkan ada current liability nih. Ya.
Ada current liability 30.000. Nanti due date-nya 3 bulan, ini 2 bulan kemudian ya. Jatuh temponya 2 bulan yang akan datang. Ya. Jika negosiasi untuk diperpanjang sampai tahun depan dilakukan tanggal 1 Januari sampai 1 Maret, kategori dari 31 Desember 2020 tetap sebagai current liability. Ya. Jadi dia mau negosiasi nih untuk perpanjang, ya. Jika negosiasi untuk diperpanjang sampai tahun depan dilakukan. Jadi dia kan harusnya 2 bulan lagi nih jatuh temponya ya, tapi dia nego ya untuk diperpanjang, ya. Jika negosiasinya dilakukan 1 Januari sampai 1 Maret 2021 gitu ya. Oke, 1 Januari sampai 1 Maret 2021, kategori dari 31 Desember 2020 tetap sebagai current liability. Ya, karena dia baru negonya di tahun depan gitu ya. Ngerti nggak? Ya. Berarti kan dia akan perpanjang lagi setahun lagi dari 1 Maret 2021. Berarti kan kalau gitu jadi 14 bulan dong, ngerti nggak? Ya. Tapi kalau dia negonya baru di Januari sampai Maret, maka tetap current liability. Jika negosiasi diperpanjang sebelum 31 Desember, maka sebagai long term liability. Jadi seperti itu. Ya, jadi tergantung kapan dia melakukan negosiasinya. Paham ya? Ada pertanyaan dulu? Oke. Nah, sekarang case 3. Employee related liabilities. Oke, employee related liabilities. Pak, Ya. masih kurang paham dengan case 2, Pak. Maksudnya Kenapa? dari yang maksudnya tuh kenapa ini ada 30.000 terus ada 1 Maret 2021 sangkut pautnya dengan yang di bawah jika-jikanya gimana, Pak? Ya, kan dia punya utang misalnya gitu ya. Dia punya utang 31 Desember 2020 30.000 ya kan. Jatuh temponya itu kan murninya 2 bulan lagi kan. Ya, nah terus dia lakukan nego nih, ya. Perusahaan, jadi sini ya, perusahaan ya melakukan negosiasi dengan kreditur gitu ya untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo gitu. Nah, yang pertama, jika negosiasi diperpanjang sampai tahun depannya dilakukan. Jadi kapan dia melakukan negosiasinya? Jika negosiasinya dilakukan 1 Januari sampai 1 Maret, udah tahun depan berarti ya, udah lewat laporan keuangan berarti kan? Oke. Berarti itu kategorinya tetap sebagai current liabilitas. Tapi kalau dia negosiasinya sebelum 31 Desember 2020, sebelum laporan keuangan dibuat nih, ya maka itu bisa dijadikan long term. Berarti kan jadi 14 bulan ya kan? Kan dia perpanjang setahun lagi kan? Ngerti nggak? Ini kan dari sini ke sini kan 2 bulan. Kalau dia perpanjang lagi setahun misalkan gitu kan, berarti jadi 14 bulan dong. Ngerti nggak? Gitu. Jadi di posisi ini dia jadi 14 bulan. Pokoknya sebelum dia cut off ya, berarti kan jatuhnya itu kan lebih atau sama dengan lebih dari 12 bulan ya kan? Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kapan dia melakukan negonya berarti? Yang di sini nih tanggal 31 ini dia baru negosiasi atau apa, Pak? Maksudnya kayak baru minjam atau baru negosiasi? Yang di Dia tuh udah 31 Desember itu dia utangnya itu udah segini pokoknya. Posisinya. Posisi dia. Nah, ini jatuh temponya 2 bulan lagi gitu. Oh, oke. Enggak. Terus dia nego untuk perpanjang selama setahun gitu kan. Jika negosiasi untuk yang sampai dengan tahun depan itu dilakukan. Udah lewat. Ini kan lihat, kan ini kan cut off laporan keuangan kan di sini kan. Kalau dia negosiasinya udah setelah tanggal laporan keuangan, maka kategorinya itu masih sebagai long term di 31 Desembernya. Gitu. Tapi kalau dia negosiasinya sebelum 31 Desember, berarti itu masuknya ke long term liability.
Oke, Pak. Makasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, lanjut. Case 3, Employee Related Liabilities. PPM Company membayar gaji karyawan, misalkan, untuk bulan September sebesar 1 juta. Ya. Employee Related, PPM Company, ya, membayar gaji karyawan untuk bulan September 2020, ya, sebesar 1 juta. Ya. Nah, di sini 1 juta itu kalau kita pecah ya, potongan PPh 21, ya berarti potongan pajaknya 150.000. Terus juga ada premi BPJS yang dibayar. Ya. Ada premi BPJS yang dibayar oleh PPM sebesar 50.000. Ya. PPM Company membayar gaji karyawan September 1 juta. Jadi termasuk di situ ada potongan PPh 21 150.000, premi BPJS yang dibayar PPM 50.000. Berarti jurnalnya gimana? Biaya gaji 1.050.000, ya. Karena kan dia selain bayar gaji juga harus bayar BPJS. Nah, 150.000 itu berarti tax PPh 21 payable, ya. Jadi potong dari 1 juta ini ya. 150.000 itu dipotong, maka utang kepada pemerintah gitu ya. BPJS payable 50.000, cash yang dibayarkan berarti 850.000. Gitu ya. Berarti kan ibaratnya dia cash yang dibayar ke karyawan berarti 850.000. Ya. Nah, yang 150 itu jadi dia harus bayar ke kantor pajak nanti ya. Oke. Terus pada saat dia bayar ke kantor pajak berarti ya pada saat pembayaran ke kantor pajak dan BPJS berarti apa? Tax PPh 21 payable, ya, BPJS payable pada cash 50, cashnya berarti 200. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Jadi yang 1.050.000-nya itu ini ya Pak, tax. Enggak, bebannya dia. Jadi yang bayarin BPJS tuh perusahaan. Oh, Ya, oke, jadi Pak. dia kan bebannya jadi 1.050.000 dong. Iya, Pak. Ya kan? Sementara karyawan itu cuma dipotong pajak, ngerti nggak? Gitu. Oke, Jadi nanti makasih, yang Pak. dia bayar total cash-nya kan sebenarnya 1.050.000 ya, betul nggak? Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke warranty. Bentar ya. Nah, ini kita lewatin beberapa slide ya, kita skip. Tadi udah dibahas ya. Oke, kita sekarang masuk ke provisi atau provision.
Ya. Apa itu provisi? Ya. Provisi adalah liabilitas, ya, tapi uncertain timing and amount. Jadi ibaratnya liabilitas yang jumlah dan kapan terjadinya itu uncertain. Ya. Jadi jumlah dan kapan terjadinya itu adalah uncertain. Ya, jadi ada ketidakpastian, ya, mengenai berapa jumlahnya dan juga provisi ini namanya ya. Oke, contohnya apa? Reported either as a current or non-current. Jadi bisa current atau non-current tergantung kondisinya ya. Yang paling umum itu provisi itu apa? Obligation related to litigation. Jadi perusahaan itu misalkan digugat secara hukum. Digugat secara hukum ya karena misalkan perusahaannya itu mencemari lingkungan, katakanlah gitu ya. Perusahaannya mencemari lingkungan, ada minyak tumpah misalkan ke laut gitu ya. Sehingga dia digugat secara hukum oleh LSM. Ya, LSM terkait lingkungan. Nah, di situ berarti dia memperkirakan berapa kerugiannya. Berarti obligation related to litigation. Ya. Lalu ada warranty or product warranty. Ya, nah biasanya kalau kita jual barang elektronik gitu ya, misalkan kita produsen barang elektronik. Nah, pada saat kita jual itu berarti kita nanti akan ada, biasanya kita menjanjikan garansi, betul nggak? Ya. Nah, garansi itu juga sebagai provisi. Karena kapan pelanggan kita akan mengklaim dan kapan waktunya dan jumlahnya berapa itu kita nggak tahu. Ngerti nggak? Makanya namanya dibilang uncertain timing or amount. Ya. Begitu juga dengan litigasi. Litigasi ini kan berarti kita digugat. Kita nggak tahu nanti ruginya berapa. Nah, itu berarti uncertain timing and amount. Tapi bisa kita estimasi ya dengan the best estimate kita. Business restructuring. Ya, environmental damage ini sama. Environmental damage itu sama lah kayak tadi ya. Kita harus ganti rugi terkait dengan kerusakan lingkungan. Ya. Business restructuring. Ya. Ini terkait dengan restrukturisasi bisnis yang akan kita lakukan di masa depan. Ya. Gitu. Jadi kita lihat contohnya satu-satu ya. Nah, di sini pengakuan dari provisi. Ya. Bagaimana provisi itu diakuin ya. Oke, kita. Oke. Company accrue as an expense and related liability for a provision only if the following three conditions are met. Ya, jadi hanya ketika ya kondisi berikut terpenuhi. Ya. Company has a present obligation, legal or constructive, as a result of the or a past event. Jadi memang ada kewajiban kini, ya secara legal atau konstruktif. Probable that the outflow of resource will required to settle obligation dan reliable estimate can be made. Ya, jadi kita mengakui liabilitas jika ketiga kondisi berikut terpenuhi. Terdapat present obligation, ya, memang kewajiban kini gitu ya, kewajiban sekarang, secara legal ataupun konstruktif, ya, secara tertulis. Konstruktif itu artinya kita buat gitu ya, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, ya. Kemungkinan besar sumber daya kita itu akan keluar ya karena untuk membayar utang tersebut dan reliable estimate. Jadi kita bisa estimasi juga secara layak. Ya. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, di sini tadi kan dibilang ada constructive obligation, ya. Apa yang dimaksud dengan constructive obligation, ya? Constructive obligation that derive from a company's action where, ya, by an established pattern of past practice, published policy, or a sufficiently specific current statement, the company has indicated to other party that it will accept certain responsibility. Ya, di sini berdasarkan constructive, jadi dia publish policy, pattern or past service, or a sufficiency specific current statement. Jadi misalkan namanya konstruktif, jadi dia kayak mengkonstruk sendiri liabilitasnya. Misalkan
dia mempublish information tentang, oke, saya akan bagiin dividen. Nah, itu namanya constructive obligation. Berarti dia mengumumkan akan bagi dividen, berarti nanti akan muncul utang dividen. Gitu ya. Once dia umumkan, berarti itu namanya publish policy. As a result, the company has created the valid expectation of the part of those or other party that it will discharge those responsibility. Ya, itu namanya constructive obligation. Ya. Nah, ini contoh-contohnya misalkan ya di perusahaan gitu ya. Misalkan di sini kita lihat oh ya, ini langsung aja ke ininya, ke PowerPoint-nya aja. Nah, ini. It is assumed that a reliable estimate of the amount of the obligation can be determined. Warranty, misalkan fact-nya ya, Santo SE give warranty to its customer related to the sale of the electric product. The warranty are for 3 years from the date of the sale. Based on the past experience, it is probable or more likely than not, then there will be some claim under their warranty. Pertanyaannya, should Santos recognize at the statement of financial position date a provision for the warranty cost yet to be settled? Nah, gimana nih? Santo give warranty to its customer related to the sale of its electrical product. Warranty are untuk 3 tahun ya. Oke. Berarti pertanyaannya, apakah dia harus mengakui provisi ya? Garansi ini? Jawabannya the warranty is present obligation. As a result of the past obligation, the past obligating event is the sale of the product with warranty, which give rise to legal obligation. Ya, jadi benar ya. Warranty adalah kewajiban sekarang yang berasal dari masa lalu. Masa lalunya itu apa? Karena dia ngejual produk gitu. Jadi triggernya itu apa gitu? Trigger yang membuat obligation ini muncul. Gitu ya. Triggernya yaitu karena penjualan. The past obligating event in the sale of the product with warranty, which give rise to legal obligation. The warranty result in the outflow of the result embodying benefit in settlement. It is probable that there will be some claim related to this warranty. Santos should recognize the provision based on the past experience. Ya, oke. Ini tadi ya. Oke, sekarang Christian Dior. Christian Dior had a policy of refunding purchase to dissatisfied customer, even though it is under no legal obligation to do so. Its policy making refund is general now. Ya, jadi Christian Dior memiliki kebijakan untuk mengembalikan dana kepada konsumen yang nggak puas, walaupun itu tidak merupakan kewajiban secara legal. Ya, its policy of making refund is generally now. Ya, jadi kebijakan dia itu ibaratnya itu orang tahu gitu ya. Jadi kalau kita nggak puas dengan ininya, produknya kita bisa kembaliin. Ya. Should Christian Dior record provision for this refund? Ya, jawabannya, the refund are present obligation as a result of the past obligating event, the sale of the product. Ya, jadi refundnya itu adalah present obligation ya sebagai hasil dari peristiwa masa lalu yaitu penjualan produk. The sale give rise to a constructive obligation because the conduct the company has created a valid expectation. Nah, ini berarti konstruktif, berarti dia bikin sendiri. Walaupun secara hukum nggak diwajibkan, kita misalkan pembeli kita nggak puas terus kita balikin duitnya, kan itu bukan kewajiban ya, tapi dia memiliki kebijakan itu, namanya konstruktif. Ya. Berarti dia akan mengakui kewajiban ya dengan dia estimasi berapa kira-kira orang yang nggak puas. Gitu loh. Pembeli yang nggak puas. Gitu. Nah, itu berdasarkan past experience dia. Ya. Oke ya. Lawsuit. Nah, ini juga. Assume that the employee file 1,000 lawsuit November 30 against WM Morrison for damage suffered when the employee slipped and suffered a serious injury at one of the company facility. Ya.
Jadi karyawannya itu mengajukan gugatan ya 1 juta euro tanggal 30 November ke WM Morrison Supermarket untuk kerusakan ya yang diderita oleh karyawan. Jadi karyawan itu slip and suffer ya, dia tergelincir gitu ya, tergelincir dan menderita serious injury ya, luka yang cukup serius dalam salah satu fasilitas perusahaan. Morrison lawyer believe that Morrison will not lose the lawsuit, putting the probability of the future payment is less than 50%. Nah, di sini bilang pengacaranya si Morrison percaya bahwa Morrison will not lose the lawsuit. Ini tidak akan will not lose gitu ya. Ya, jadi nggak rugi. Probabilitasnya hanya kurang dari 50%. Jadi ibaratnya dia tidak karyawan yang gugat itu ya kemungkinan menangnya cuma di bawah 50%. Nah, apakah kita merekognisi ini sebagai profesi? Ya. Although past obligating event has occurred, the injury leading to the failing lawsuit, it is not probable the Morrison will have to pay any damage. Morrison therefore doesn't need to record provision. If, on the other hand, Morrison lawyer determine that it's probable. Jadi kan kita menggunakan ahli ya, yaitu lawyer, dia bilang, oke, enggak, ini kayaknya enggak lah gitu, lawyer bilang ya. Ini kemungkinannya kita rugi cuma di bawah 50%. Berarti kita nggak perlu catat. Ya. It is assumed that a reliable estimate of the amount of the obligation can be determined. Jadi di sini dia bilang Morrison lawyer determine that it is probable the company will lose. The Morrison should recognize provision. Ya, jika kata si lawyer ini kemungkinan besar terjadi, maka catat sebagai provisi. Tapi kalau enggak, ya dibilang kan not probable, berarti nggak usah catat. Gitu. Jadi kalau provisi itu adalah sesuatu yang keyakinannya itu cukup tinggi bahwa itu akan terjadi. Itu namanya provisi. Paham ya? How does a company determine the amount to report proper provision? Ya, jadi amount recognized should be the best estimate of the expenditure required to settle the present obligation. Jadi dibilang the best estimate kita. Makanya tadi kan kayak garansi gitu ya, kita kalah atau menang di gugatan hukum, gitu. Itu kan semuanya estimasi, betul nggak? Ya, jadi jumlahnya itu harus diestimasi berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Jadi beda dengan kayak utang, itu kan jelas. Ya utang usaha gitu ya, itu kan jelas kita punya tagihan gitu ya. Nah kalau ini provisi itu harus memang diestimate ya. Oke ya. Oke, lanjut ya. Best estimate represent the amount the company would pay the settle obligation at the settlement of financial position date. Ya. Oke, ini warranty ya. Oke. Di contoh-contohnya tadi lawsuit, warranty, consideration payable, environmental, onerous contract, dan restructuring. Kita lihat contohnya satu-satu ya. IFRS required extensive disclosure related provision in the notes to financial statement. Company doesn't report in the note general risk contingency. Ya. Langsung contohnya aja ya. Oke. Litigation provision. Scorsese ya is involved in the lawsuit Desember 31. Prepare the December 31 entry assuming it is probable that Scorsese will liable 900,000 as a result of this suit. Prepare the December 31 entry if any, assuming it is not probable, the Scorsese will be liable for the any payment as a result of this suit. Oke. Jadi dia ada gugatan ya 31 Desember. Ya, prepare the December 31 entry assuming probable the Scorsese will liable 900.000. Berarti jurnalnya langsung aja ya. Lawsuit loss pada lawsuit liability. Ya, karena udah dianggap karena yang pertama itu dia probable. Ya. Yang kedua bagaimana kalau jika not probable, maka
ya. Tidak perlu ada jurnal. The loss is not accrue because it's not probable, ya. Gitu. Paham ya? Ada komen dulu sampai sini? Pak, saya mau tanya Pak, itu kan kalau di contoh ini kan dia kan assume dia itu probable-nya 900.000. Kalau nggak probable, dia kan nggak diakui sama sekali Pak ke dalam jurnal gitu. Ya. Karena kalau not probable, ya berarti artinya kemungkinan terjadinya kita rugi itu kecil gitu loh, ngerti nggak? Ya. Jadi kata Hotman Paris misalkan, oke, ini kemungkinan terjadinya kita kalah gugatan itu kecil gitu. Jadi sehingga kerugiannya itu ibaratnya estimasinya juga karena kemungkinan terjadinya kecil, ya udah nggak perlu kita catat, ngerti nggak? Kemungkinan terjadinya karena dibilang di sini kan masalah probable atau not probable kan. Kalau probable kan kemungkinan terjadinya besar, kita akan rugi 900. Tapi kalau not probable kemungkinan terjadinya itu kecil, berarti nggak perlu kita catat. Gitu. Ya. Paham ya? Bapak mau nanya dong, kan tadi kalau misalnya kemungkinan kecil terjadinya itu, kan kalau misalnya kemungkinannya tuh kecil kan, terjadinya kita nggak nyatat. Nah, seandainya kalau misalnya itu tuh terjadi gitu, maksudnya kita kalah gitu, padahal kemungkinannya kecil, itu nyatatnya gimana Pak nanti? Kalau misalnya udah terjadi gitu loh Pak, terus ternyata kita kalah gitu, dan sebelum kita nggak ada nyatat gitu. Tadi pertanyaannya gimana? Mau diulangi lagi? Kan tadi kan kalau misalnya kemungkinan kecil terjadinya itu kan kita nggak nyatat kan Mbak? Kan, betul, Pak? betul. Nah, seandainya nih, kan kita nggak tahu nih, ternyata itu tuh terjadi, dan kita nggak nyatat, itu ada pengaruhnya gitu nggak Pak? Oh iya, nanti kalau misalkan memang, oh ternyata kita kan awalnya nggak, kata si Hotman Paris pengacara kita misalnya gitu ya, oh ini kemungkinan kecil nggak terjadi, ya udah kita nggak perlu catat. Tapi ternyata 4 bulan kemudian benar-benar terjadi. Nah itu langsung aja kita akui loss pada cash gitu. Kan kita harus bayar kan misalkan gitu ya, kita kalah. Nah langsung, berarti kan laporan keuangannya kan udah lewat tuh, ya udah masa lalu. Nah sekarang kejadiannya ada, ya udah langsung kita akui kerugian, loss pada cash gitu aja. Berarti meskipun kayak gitu nggak ngaruh gitu ya Pak, kalau misalnya ya kita kan nggak bisa balik lagi ke periode sebelumnya. Ini kan masalahnya kan adalah kita harus membuat laporan keuangan nih 31 Desember gitu kan, gitu loh. Pada saat 31 Desember itu not probable gitu loh, ya. Nah ternyata beberapa bulan kemudian ternyata kejadian benar, ternyata estimasinya Hotman Paris itu salah gitu loh, misalnya, gitu. Ya akhirnya ya udah benar-benar kejadian, berarti kita langsung akui sebagai loss. Oke Pak, makasih. Ya. Pak, berarti bedanya kreditnya itu jadi cash ya Pak, nggak liability lagi? Iya, udah nggak ada liabilities lagi, karena kan udah langsung bayar. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Sekarang warranty, ya. Warranty provision. Ya. Warranty provision, promise made by a seller to buyer to make good on a deficiency of a quantity, quality or performance in a product. If it is probable that customer will make claim and the company can reasonably estimate the cost involved, the company must record the expense. Ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Denson Machinery Company begin production of a new machine Juli 2019 and sell 100 of this machine for 5,000 cash by year end. Ya. Denson Machinery Company begin production of a new machine dan menjual 100 mesin ini dengan harga $5.000. Each machine is under warranty 1 tahun. Denson estimate based on the past experience with similar machine that the warranty cost will average 200 per unit. Further, as a result of part replacement and service performed in the compliance with machinery warranty,
It incurred 4,000 in warranty cost in 2019 and 16,000 in 2020. What are the journal entry for the sale and the related warranty cost for 2019 and 2020? Oke, berarti jurnalnya gimana nih? Dia mulai produksi mesin baru Juli 2019 dan menjual 100 of this machine 5.000 cash by year end. Ya. Nah, ini, ya. New machine menjual 100, berarti langsung ya 100 kali 5.000 ya. Oke. Each machine is under warranty for 1 year. Denson estimated based on the past experience that the warranty cost will be average 200 per unit. Ya, berarti 200 dikali berapa? 200 kali 100. Nah, berarti kan awalnya ini kan jurnal ya cash pada sale gitu kan. Berapa? 5.000 kali 100. Ya, 500.000. Ya. Each machine is under warranty for 1 year. Denson estimate based on the past experience with similar machine that the warranty cost will be average 200 per unit. Oke, berarti dia catat lagi apa? Warranty. Pak, mohon maaf Pak, Excel-nya nggak kelihatan. Oh, belum ya, maaf. Oh iya. Lupa. Oke. Nah, ini tadi ya. Pertama tadi kan 5.000 kali 100, berarti cash pada sale. Ya, 500.000. Terus selanjutnya, ya, each machine is under warranty untuk 1 tahun. Ya, Denson estimate based on the past experience with similar warranty cost 200 per unit. Berarti 200 kali 100. Ya, berarti warranty expense ya 200 kali 100 20.000 pada warranty liability atau provisi ya 20.000. Ya. Further, as a result of the past replacement and service performed in compliance with machinery warranty, it incurred 4,000 in warranty cost 2019 dan 16.000 di 20.000. Nah, ini kan selama 2019 ya. Terus habis itu dia ada pencatatan it kan 4.000 2019 ya, berarti warranty liability pada cash. Ya. Berapa dari 20.000 itu 4.000 ya, 4.000. Selama 2020 sama berarti warranty liability pada cash sebesar 16. Gitu ya. Oke. Ada komen dulu sampai sini? Ada komen? Oke ya. Kita lanjut. Oke, terus oke, kita lanjut. Sekarang ada yang namanya service type warranty. Oke. Dia bilang, you purchase an automobile from Hamlin Auto for 30,000. Ya. Oke, kita membeli ya mobil misalkan gitu ya. From Hamlin Auto 30,000 tanggal Januari 2. Hamlin estimate the assurance type warranty cost of the automobile to be 700. Ya. Hamlin will pay repair for the first 36 mile or 3 years, whichever comes first. Jadi biasanya kalau kita beli mobil itu kan biasanya ada garansi tuh. Garansi mana yang lebih dahulu ya. Mana yang terlebih dahulu ya. Maksudnya di sini terlebih dahulunya itu 36 km pertama ya atau 3 tahun pertama.
Ya, jadi dia bilang asuransinya itu ya garansinya itu assurance type-nya, warranty cost-nya itu otomatis $700 atau euro ya. Mana kalau terjadi di antara mana yang lebih dahulu, 36.000 pertama, misalkan kalau dia sering mondar-mandir luar kota ya, pasti kan belum 3 tahun aja udah 36.000, ngerti nggak? Ya, tapi kalau dia jarang pakai, ya udah berarti 3 tahun. Jadi mana yang datang, mana yang lebih cepat gitu, 36.000 dulu atau 3 tahunnya, whichever comes first. You also purchase 900 a service warranty for the additional 3 years, 3,000 or the 36 mile. Jadi kita beli lagi nih garansinya gitu ya. Oke, jadi kita sebagai pembeli nambah lagi $900. Hamlin incurred warranty cost related to the assurance type warranty 500 in 2019 dan 200 in 2020. Hamlin record revenue on the service type warranty on the straight line basis. What entry should Hamlin make 2019 dan 2020? Oke, jurnalnya gimana nih? Jurnal 2019. Oke, jurnal selama 2019. Kira-kira gimana? Berarti kan dia terima uang, ya. Berarti jurnal yang pertama to record the sale of the automobile and related warranty. Cash 30.000 plus 900 ya. Karena kan dijual mobilnya 30.000 plus dia dapat lagi 900 karena pembelinya itu beli garansi tambahan untuk tambahan 3 tahun berikutnya atau 36.000 kilometer. Unearned warranty revenue 900. Nah, 900 itu masih dianggap sebagai unearned. Ya, sebagai pendapatan terima di muka, sales revenue 30.000. Ya. Terus berikutnya tadi ya, yang terjadi selama 2019 warranty expense pada cash gitu ya, pada cash, inventory ya, macam-macam lah kan. Kalau dia ngeluarin biaya garansi kan nggak cuma cash ya, ada misalkan spare part yang dipakai, berarti inventory ya, accrued payroll dan sebagainya ya. Warranty expense, cash, inventory, accrued payroll ya. Oke, terus selanjutnya berikutnya dia mengestimasi kan tadi ya, mengestimasi lagi ya untuk yang nomor 3 tadi ya. Ini Hamlin incurred warranty 500 2019 dan 200 di 2020. Hamlin record oke. 2019 tadi ini udah ya, warranty expense. Terus selanjutnya masih 2019 ya. Oke. The adjusting entry to record estimated warranty expense and warranty liability to for expected assurance warranty claim 2020 ya. Nah, di sini kan 500 2009 dan 2020 di tahun 2020 itu 200. Maka di 31 Desembernya dia catat estimasinya. Warranty expense pada warranty liability. Ya. Oke, warranty expense pada, jadi ini untuk yang akan dia bayar di 2020 ya. Terus pada saat 2022 ya, starting 2022 dia akan mencatat unearned revenue itu sebagai revenue. Karena kan tadi yang 900 itu kan tadi untuk 3 tahun berikutnya kan. Ya, maka dia baru starting 2022 ya, mencatat itu sebagai warranty revenue dibagi 3 ya, 900 dibagi dengan 300. Warranty cost under the service type warranty will be expense as incurred in 2022 sampai 2002. Gitu ya. Oke. Ada komen dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Ada komen?
Oke, ada pertanyaan dulu? Jelas ya? Nah, ini nanti yang lain. Kita masih ada waktu 10 menit. Yang belum itu tadi. Sebentar. Berarti nanti kuisnya itu, oke, satu lagi deh. Oke, sekarang ada istilah zero interest bearing notes. Ya. Ini saya ambil. Oke, sekarang contohnya gini ya. Oke ya. Nah, ini contohnya zero interest bearing note. 1 Maret landscape issue 100,000 4 month zero interest bearing note. Jadi ibaratnya ini adalah wesel tapi nggak berbunga. Ya, wesel perjanjian tertulis tapi tidak berbunga. Ya. Oke. The present value of the notes 100,000. Landscape record the transition as follow. Ya, jadi dia menerbitkan 102.000 for month zero interest bearing notes. The present value-nya 100.000. Berarti dicatat cash notes payable-nya 100. Jadi ibaratnya nanti sebenarnya kayak ada bunga sebenarnya gitu ya. Oke, jadi dia terima, jadi ibaratnya gini, dia ngeluarin notes ya, di situ tertulisnya 102. Tapi yang dia terima uangnya hanya 100 gitu. Intinya gitu ya. Jadi maksudnya adalah perusahaan menerbitkan wesel bayar gitu ya. Nominalnya 102.000. Tapi terima uangnya hanya 100. Ya, jadi sebenarnya ini sama aja ada bunga gitu kan, ya. Oke. Sama aja ada bunganya. Ya. Berarti makanya dicatat cash notes payable 100.000. Nanti pada saat jatuh tempo ya. Pada saat jatuh temponya dia akan catat ya. Oke. Pada saat jatuh tempo nanti nyata, if landscape prepare financial statement semi-annually, it makes the following adjusting entry to recognize interest. Nah, berarti pada saat istilah bikin laporan keuangan gitu ya. Misalkan dia bikin laporan keuangan 1 Maret. Ini kan 1 Maret. Misalkan dia bikin laporan keuangan 6 bulanan. Ya, semi-annually. It makes the following adjusting entry to recognize interest. Interest in the increase of notes payable. Interest expense pada notes payable. Ya. Setelah itu pada saat dia mature gitu ya, jatuh tempo, dia akan catat notes payable pada cash. Jadi di sini dia nambahin ya. Di sini kan tadi dia bilang forman 4 bulan. 1 Maret ya. 4 bulan. 1 Maret dia catat sini, 30 Juni dia catat ya. Berarti ada accrue ya, interest expense notes payable 2.000, 1 Julinya notes payable pada cash. Ada komen dulu sampai sini? Oke, kalau tidak ada, berarti nanti kuisnya yang udah dikasih di sini aja ya. Yang udah kita bahas untuk kuis minggu depan. Ya.
Untuk minggu ini berarti nggak ada PR dulu ya, nanti PR-nya selang-seling ya. Tapi minggu depan udah pasti kuis. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini?